Pandemi coronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020. Pandemi COVID-19 telah menyerang di hampir seluruh negara di dunia. Dampaknya pun saat ini sudah sangat dirasakan. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 telah terjadi pada beberapa sektor, di antaranya adalah sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat, budaya, dan lain sebagainya. Dampak pandemi ini mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut dengan PSBB. Yang mengharuskan masyarakat untuk stay at home atau di rumah saja, memakai masker apabila keluar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Di masa pandemi seperti saat ini, segala sesuatu yang kita lakukan akan jauh berbeda dari situasi sebelumnya. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar mengenai hal-hal baru. Pandemi juga berdampak besar terhadap psikologi, salah satunya yaitu kecemasan. Kecemasan adalah reaksi emosi wajar yang disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak diharapkan, yang diasumsikan dapat menimbulkan bahaya. Pada tahap yang masih wajar, kecemasan justru akan membuat seseorang menjadi lebih waspada atau berhati-hati. Sedangkan kecemasan bisa berpengaruh buruk jika timbulnya sering atau berulang kali. Kecemasan seringkali berkembang selama jangka waktu dan sebagian besar tergantung pada seluruh pengalaman hidup seseorang. Seseorang yang mengalami kecemasan cenderung untuk terus-menerus merasa khawatir akan keadaan yang buruk yang akan menimpa dirinya atau diri orang lain yang dikenalnya dengan baik. Biasanya, seseorang yang mengalami kecemasan cenderung tidak sadar, mudah tersinggung, sering mengeluh, sulit berkonsentrasi, dan mudah terganggu tidurnya atau mengalami kesulitan untuk tidur. Peristiwa-peristiwa atau situasi khusus dapat mempercepat munculnya serangan kecemasan. Ada beberapa faktor yang menunjukkan reaksi kecemasan, di antaranya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu ancaman terhadap integritas fisik yang meliputi disabilitas fisiologis yang akan terjadi atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari seperti penyakit, trauma fisik, pembedahan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi sosial yang terintegrasi pada individu. Untuk faktor internal meliputi usia. Seseorang yang mempunyai usia lebih muda ternyata lebih mudah mengalami gangguan akibat kecemasan daripada seseorang yang lebih tua usianya. Jenis kelamin. Gangguan ini lebih sering dialami oleh wanita daripada pria. Wanita memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan subjek berjenis kelamin laki-laki, dikarenakan bahwa perempuan lebih peka dengan emosinya, yang pada akhirnya peka juga terhadap perasaan cemasnya. Tingkat pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, seseorang akan dapat menurunkan perasaan cemas yang dialami dalam mempersepsikan suatu hal. Pengetahuan ini biasanya diperoleh dari informasi yang didapat dan pengalaman yang pernah dilewati oleh individu tersebut. Selanjutnya yaitu tipe kepribadian.
Orang yang berkepribadian A lebih mudah mengalami gangguan kecemasan daripada orang dengan kepribadian B. Adapun ciri-ciri orang dengan kepribadian A adalah tidak sabar, kompetitif, ambisius, dan ingin serba sempurna. Selanjutnya ada lingkungan dan situasi. Seseorang yang berada di lingkungan asing ternyata lebih mudah mengalami kecemasan dibanding bila dia berada di lingkungan yang biasa dia tempati. Rasa cemas terjadi karena ada hal-hal yang sangat meresahkan hati. Hampir setiap kejadian menimbulkan rasa takut dan cemas. Kecemasan tersebut merupakan bentuk ketidakberanian terhadap hal-hal yang tidak jelas. Adanya emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Suka marah, dan sering dalam keadaan excited atau heboh yang memuncak. Akan tetapi, sering juga dihinggapi rasa depresi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan yaitu yang pertama, mengontrol kecemasan. Perlu diketahui bahwa munculnya perasaan cemas bukan berarti selalu membawa efek buruk. Pada tahap yang masih wajar, kecemasan justru akan membuat seseorang menjadi lebih waspada atau berhati-hati. Dalam kondisi seperti ini, orang akan menjadi lebih sadar dan ikut mematuhi protokol perlindungan kesehatan yang telah disarankan dengan baik. Seperti rajin mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, dan mematuhi aturan lain yang dihimbau oleh pemerintah. Meski demikian, kecemasan yang muncul juga bisa berubah menjadi gangguan mental. Hal ini terjadi ketika kecemasan disertai dengan rasa panik yang berlebihan dan tidak bisa dikontrol dengan baik. Akibatnya, bisa membuat seseorang tidur tidak nyaman hingga mengubah waktu kebiasaan tidur yang normal. Bukan hanya itu, kualitas tidur yang buruk juga akan memberikan dampak pada kondisi pikiran dan perasaan yang stres. Lebih lanjut, kondisi stres akan memengaruhi aktivitas keseharian hingga terjadi krisis. Untuk itu, penting supaya kecemasan dapat dikontrol dengan baik agar tidak menimbulkan stres dan gangguan mental lainnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Upaya yang dapat dilakukan yang kedua adalah menerima keadaan. Hal ini penting, di mana masyarakat harus menerima keadaan yang sedang terjadi dan memahami bahwa ini merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan begitu, masyarakat sadar untuk bisa belajar beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru yang ada. Bukan hanya itu, sebaiknya masyarakat juga harus bisa menyeleksi pikiran-pikiran yang tidak perlu. Hindari sikap yang terlalu memikirkan kondisi masa depan. Sebab, situasi seperti sekarang ini memang penuh dengan ketidakpastian. Sehingga, memaksakan diri untuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi justru akan membuat kecemasan semakin meningkat. Selain menjaga pikiran, perlu juga didukung dengan pola hidup yang sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, agar tubuh tetap sehat dan bugar, serta meluangkan waktu untuk melakukan olahraga agar badan dan pikiran bisa segar dan bebas dari kondisi stres. Ini menjadi salah satu cara mengatasi kecemasan berlebihan di tengah pandemi yang penting untuk dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan yang ketiga yaitu disiplin terhadap diri sendiri. Masyarakat harus dapat disiplin melakukan protokol perlindungan kesehatan dengan baik setiap kali beraktivitas. Di mana masyarakat harus disiplin mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, mengenakan masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, juga membawa perlengkapan sendiri agar dapat meminimalisir penggunaan benda-benda umum. Beberapa protokol kesehatan tersebut harus terus dilakukan, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah seperti bekerja di kantor, menggunakan roda transportasi umum,
belanja di pasar tradisional, maupun pergi ke pusat keramaian yang lain. Hal ini perlu disiplin dilakukan agar kebijakan di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan lonjakan gelombang kedua penyebaran COVID-19 di masyarakat. Meskipun menjadi hal baru, namun beberapa hal ini harus dilakukan secara rutin agar bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seiring berjalannya waktu, hal ini akan menjadi kebiasaan yang akan dilakukan oleh setiap orang dengan sadar dalam kehidupan sehari-hari.